sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Henry Bernardus J. Yakob, yang kini melayani di GPIB Jemaat Koinonia Jatinegara selaku Ketua Majelis Jemaat Gereja GPIB Koinonia ini baru mengalami revitalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, karena gereja ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Gereja ini menjadi destinasi wisata di lingkup Jakarta Timur. Ya. Terakhir di renovasi gereja ini pada tahun 1918. Jadi kurang lebih 100 tahun kemudian baru gereja ini kembali direnovasi. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami, serta memberikan kami hikmat pengertian agar kami dapat memahami apa kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di dalam temuan kita pada hari ini sesuai sabda bina umat diambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 13b hingga ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian dari apa yang ada padanya, ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku, dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain." Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, "Apabila Esau, saudaraku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Ini milik hambamu Yakub. Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu. Katanya, 'Katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi ketika kamu berjumpa dengan dia. Kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab, pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Demikianlah pemberian itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus.
Hosiana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan tadi saya baca dari terjemahan baru 2. Ada satu kisah di Papua tahun 1962 ketika seorang penginjil diutus ke suku Sawi di Pegunungan Jaya Wijaya, namanya Don Richardson. Suku Sawi ini suku kanibal, mereka makan orang. Don Richardson diutus ke sana dengan, mereka bilang, burung besi yang turun di sungai yang landai. Ya, sebenarnya itu pesawat air. Dan orang-orang Sawi ini sangat menghargai Don Richardson karena bagi mereka ini dewa yang turun dari langit. 2 tahun Don Richardson mempelajari kebudayaan mereka sampai terjadi suatu peristiwa perang kampung. Jadi kampung yang satu dengan kampung yang lain berperang. Mereka memanah, mereka melempar batu. Dan ketika Don Richardson ada di kampung itu, dia tidak tahu bagaimana cara mendamaikannya. Tiba-tiba dia lari ke tengah-tengah peperangan itu, sehingga mereka takut untuk melepaskan anak panah atau melempar batu. Dan Don Richardson meminta supaya diadakan perdamaian antara kampung yang satu dengan kampung yang lain sesuai adat suku mereka. Bagaimana caranya? Rupanya secara adat adalah harus diberikan anak dari kepala kampung yang satu kepada kampung yang lain untuk sebagai penjamin. Itu menjadi anak perdamaian. Demikian juga anak kepala kampung yang satu diberikan ke kampung yang lain sebagai anak perdamaian. Begitulah cara mereka berdamai. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab kita ini juga terjadi perselisihan, pertikaian antara kakak beradik kembar, antara Esau dan Yakub. Kita tahu ceritanya di masa lalu Yakub menipu orang tuanya Ishak untuk menerima berkat kesulungan. Dari mereka yang sulung adalah Esau. Tetapi Yakub kemudian ketika Ishak sudah tua, matanya sudah mulai rabun, tiba waktunya ia memberkati, memberi berkat. Esau tidak ada, yang ada Yakub. Yakub kemudian memakai baju berbulu, karena Esau itu berbulu, jadi Yakub memakai baju berbulu untuk menerima berkat kesulungan dari orang tuanya Ishak. Sejak itulah kemudian terjadi kebencian, yaitu Esau begitu marah karena tidak ada lagi berkat kesulungan yang bisa diberikan ayahnya Ishak. Dia membenci Yakub. Yakub kemudian melarikan diri ke Padan Aram. Dia tinggal di tempat pamannya Laban. Nah, peristiwa itu terjadi 20 tahun yang lampau. Kemudian Yakub kembali ke Kanaan. Tetapi sekembalinya dia 20 tahun kemudian, Yakub ingin meredakan hati dari kakaknya Esau. Dia mengirim utusan salah seorang hambanya
untuk menemui Esau, memberitahukan bahwa Yakub mau kembali ke Kanaan. Esau menerimanya, tetapi ia datang tidak sendirian. Ia datang akan menjumpai Yakub dengan 400 orang. Dan itulah yang kemudian dikabarkan oleh hambanya ini kepada Yakub bahwa Esau akan datang menjumpai Yakub. Nah, disitulah Yakub menjadi tentu saja takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang dilakukan Yakub adalah ia memberikan pemberian supaya meredakan hati daripada Esau. Kita baca di ayat 14, pemberiannya cukup banyak. Itu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Saya menghitung-hitung, kalau dirupiahkan di zaman sekarang berapa? Ya, melalui Google saya hitung-hitung berapa harga seekor domba, seekor lembu, seekor kambing, seekor unta. Kalau di total ini sekitar 1,9 miliar. Ternyata besar juga pemberian dari Yakub ini untuk meredakan hati kakaknya Esau. 20 tahun sudah berlalu perpisahan mereka, tetapi tetap Yakub takut karena Esau mendatanginya dengan pasukan dengan 400 orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, Alkitab kita ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, bahwa untuk menghadirkan perdamaian ternyata ada harga yang harus dibayar oleh Yakub. Ia mau berdamai dengan kakaknya. Hati kakaknya yang rupanya dianggap Yakub masih panas dengan pemberian-pemberian. Ya, kemudian memang dalam pertemuan itu, kalau kita membacanya, Esau kemudian dapat menerima Yakub, dan mereka kemudian dalam pertemuan mereka boleh saling berdamai. Bagi kita orang Kristen, kita diajarkan bahwa dosa yang kita lakukan ini membuat kita menjadi seteru dengan Allah. Tidak ada pemberian apapun, pemberian yang bisa kita berikan kepada Allah untuk menjadi alat pendamaian. Justru sebaliknya, Allah yang memberikan kepada kita anaknya yang tunggal menjadi alat pendamaian bagi kita. Yesus Kristus menjadi pendamai bagi kita. Dan di Minggu Prapaskah yang sedang kita jalani ini, kita memulai dari Minggu Prapaskah ke-6. Kita mengingat sebelum Paskah apa yang Yesus lakukan, pengorbanannya untuk membawa damai. Itulah yang menjadi pembahasan kita, untuk kita membawa damai ke dalam dunia, karena Allah sudah mendamaikan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPIB, sebagai ungkapan syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, kita juga usahakanlah damai dengan setiap orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam keluarga kita, yang ada di dalam rumah kita. Karena kita sudah menerima
pendamaian itu dari Tuhan. Harga yang dibayar Tuhan Yesus sudah lunas, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan dirinya, dengan nyawanya sendiri. Itulah yang patut kita syukuri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami belajar melalui firman-Mu bagaimana Yakub berusaha berdamai dengan kakaknya Esau. Banyak pemberian yang harus ia bawa untuk mendamaikan, untuk meredahkan amarah dari Esau. Ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, justru kami menerima kasih Tuhan, pendamaian melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berkorban, memberikan pemberian yang tiada tara, yakni nyawanya sendiri. Biarlah kami mensyukuri pendamaian ini. Kami berusaha untuk hidup membawa perdamaian dimanapun Tuhan mengutus kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk GPIB persidangan sinode tahunan di tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Samarinda. Tuhan memberkati baik panitia pelaksana maupun majelis sinode maupun unit-unit misionernya yang mempersiapkan segala materi yang akan dibahas dalam PST. Juga kami berdoa untuk pelaksanaan bagi penahbisan pendeta GPIB yang akan dilaksanakan di persidangan sinode tahunan. Sejumlah 64 orang pendeta yang akan ditahbiskan. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dipersiapkan, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, di mana pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif boleh berjalan dengan baik. Ada banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan akan tetap menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah ada perdamaian kembali di dalam kehidupan bangsa kami antara setiap orang anak bangsa. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara-negara, bangsa-bangsa yang bertikai bahkan berperang. Tuhan, pakailah siapapun yang Tuhan kehendaki untuk membawa perdamaian bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelaksana MC di dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan juga memberkati. Inilah permohonan kami ya Bapa. Doa ini kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Damai, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, demikian layanan Midnight Call malam ini. Tuhan memberkati.